dijawab. Ya, mengenai tawaf, ya tentunya tawaf merupakan di antara amalan yang sangat dianjurkan kita untuk memperbanyaknya. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan tentang keutamaan tawaf, bahwa setiap langkahnya yang kita langkahkan, itu kan Allah berikan satu pahala, Allah hapus satu dosa, Allah angkat satu derajat. Ini keutamaan bertawaf. Maka ini sangat dianjurkan. Nah, adapun mengenai tawaf wada tadi, yaitu tawaf perpisahan. Wada kan artinya perpisahan. Ini ya diwajibkan bagi orang yang hendak meninggalkan Masjidil Haram, meninggalkan kota Mekah. Maka sebelum dia pergi umpamanya ke Madinah atau dia ingin pulang ke negaranya, ke Jeddah, kemudian terbang ke negaranya, maka dia harus melakukan yang namanya tawaf wada. Nah, mengenai sholat tadi disebutkan, ya apakah habis melaksanakan tawaf wada kita harus sholat di belakang ya makam Ibrahim. Sebenarnya pada asalnya ialah memang disunahkan setiap kita tawaf kita melakukan sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah tawaf. Dan di mana pelaksanaannya? Pelaksanaannya ya di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu kita perlu jelaskan sedikit karena sebagian di antara kaum muslimin memahami makam dengan bahasa kita. Artinya adalah kuburan. Makam ya. Makam gitu ya. Padahal makam ialah artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau sedang membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail. Itu namanya makam. Maka kita bisa melihat ya sebuah tempat ya memang dijaga, kadang memang dijaga oleh kepolisian Arab Saudi supaya orang tidak berlebih-lebihan. Ya nampak telapak kaki di situ, ya tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Jadi makam di sini artinya ialah tempat berdirinya atau tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Jadi memang disunahkan setiap kita tawaf, baik tawaf apapun itu, baik tawaf wada ataupun tawaf ifadah ataupun tawaf sunnah lainnya yang kita lakukan. Setelah tawaf kita disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu kalau seandainya kita bisa. Kalau seandainya padat tidak memungkinkan maka boleh dimanapun kita melakukannya. Baik dalam Masjidil Haram ataupun di tempatnya agak jauh dari Ka'bah silahkan. Sesuai dengan kemudahan yang bisa kita peroleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik,